warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 5B. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah kurikulum 2013. Nah, di sini pertama-tama saya akan coba menjelaskan tentang makna dan kedudukan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran Bahasa Arab kurikulum 2013 menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Nah, sebelum memperdalam materi, kita harus tahu dulu apa kompetensi itu. Nah, kompetensi itu adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik setelah melalui proses pembelajaran. Dalam kurikulum 2013, kompetensi itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama kompetensi inti, yang kedua kompetensi dasar. Nah, kompetensi inti ini adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kelulusan setiap peserta didik tingkat kelas atau mata pelajaran. Pada hakikatnya, kompetensi inti ini adalah operasional dari standar kelulusan yang mencangkup aspek pengetahuan, sikap, dan tingkah laku serta keterampilan motorik. Nah, kompetensi inti ini dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait dan berkenaan dengan sikap keagamaan atau kompetensi inti 1, terus sikap sosial kompetensi inti 2, pengetahuan kompetensi inti 3, dan penerapan pengetahuan kompetensi 4. Nah, adapun kompetensi dasar itu adalah konten yang terdiri atas sikap pengetahuan dan keterampilan yang dikuasai oleh peserta didik. Berbagai kompetensi dasar yang bersumber pada kompetensi inti yang dikuasai peserta didik. Adapun kedudukannya itu adalah untuk sinkronisasi antara mata pelajaran pada kelas yang sama dapat dijaga. Nah, selain itu, sinkronisasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada mata pelajaran yang sama pada kelas yang berbeda. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan aspek-aspek materi pelajaran Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah. Nah, adapun aspek-aspek yang di dalam kompetensi dasar sebagai tujuannya itu antara lain yang pertama yaitu pengetahuan. Nah, pengetahuan ini yaitu kemampuan di dalam bidang kognitif. Yang kedua itu pemahaman. Nah, pemahaman ini yaitu pemahaman dalam pengetahuan yang dimiliki setiap individu. Yang ketiga itu kemahiran atau skill. Yang keempat itu ada nilai. Nah, nilai itu yaitu norma-norma untuk melaksanakan secara praktik tentang tugas yang dibebankan kepadanya atau dibebankan kepada peserta didik. Yang kelima itu yaitu sikap. Nah, sikap itu yaitu pandangan individu terhadap sesuatu. Yang keenam itu minat. Nah, minat itu yaitu kecenderungan individu untuk melakukan suatu perbuatan. Nah, adapun aspek-aspek materi pelajaran Bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah yang dapat dipahami dari kompetensi dasar terdiri dari komponen bahasa dan keterampilan bahasa. Nah, komponen atau unsur bahasa itu terdiri atas bunyi, kosakata, dan struktur bahasa. Sedangkan keterampilan bahasa itu terdiri atas membaca, menulis, berbicara, dan menyimak. Nah, menyimak itu contohnya memahami makna dalam teks luar dan teks lisan sederhana.
Nah, berbicara. Nah, berbicara itu contohnya yang gini, mengucapkan mufrodat, mufrodat baru dalam lafal dan intonasi yang baik. Lanjutnya menulis. Nah, menulis itu contohnya itu menulis beberapa huruf bahasa Arab yang diprogramkan dalam kata-kata dalam kalimat bahasa Arab. Nah, yang selanjutnya itu membaca. Nah, peserta didik itu contohnya mampu membaca dan memahami isi teks bacaan yang sudah disediakan. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan KMA nomor 183 tahun 2019 dengan KMA nomor 165 tahun 2014. Nah, meskipun terjadi perubahan, nah dalam hal pembelajaran itu dan mata pelajaran itu tetaplah sama, yaitu terdiri dari 4 mata pelajaran. Yang pertama itu Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab. Nah, jadi tetaplah sama itu dalam hal mata pelajarannya. Nah, untuk perbedaan 2 KMA ini yaitu jadi lebih menekankan pada keberadaan perbaikan substansi materinya atau substansi materi pelajarannya yang disesuaikan dengan perkembangan kehidupan abad 21 atau abad sekarang ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.